وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أرواح الأولياء والعلماء وصلى روح الإمام حافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي إلى جميع أرواح الأولياء لنا وصلى جميع أرواح الأولياء سلوكي منهم من أسس سليمان بحر كدهران كرواوي عبد العظيم وصلى سيدنا عبد العليم وإلى وصلى روحي كيما سنا آمين وإلى عبادها بنوان وخصوصا إلى جميع طلبتي pondok pesantren Wandakar Ustadz alaihi waj'alhum min salihin bijahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-475. Wa an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'adatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Wa an Sahal lan den ceritaken saking Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu mugi-mugi ngaridoni Allah subhanahu anhu saking Sahal bin Sa'ad qala dau sapa Sahal bin Sa'ad ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Qala dau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan lauka natid dunya ta'dilu indallahi laukana lamun ono ad-dunya apa dunyo ta'dilu ikum bandingi apa dunyo laukana lamun ono ad-dunya apa dunyo ana iku ta'dilu ikum bandingi apa dunyo indallahi monggo Allah bandingi janaha ba'adatin ing suwiwini lemut nyamuk janaha ba'adatin ing suwiwini lemut merutu atau ta'dilu ikum bandingi apa dunyo indallahi munggui Allah janaha ba'adatin ing suwiwini lemut atau merutu atau koto masako laukana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'adatin ing suwiwini lemut masako moko ora maringi masako moko ora maringi ora ngombene mana aslinya masako moko ora maringi mana hakikatnya ngombene muni yaudimi kan diberi mana majus ya apa maringi masako moko ora maringi sapa Allah kafiron ing wong kafir minha saking dunyo syarbata ma'in ing sak ombenani banyu masako moko ora maringi sapa Allah kafiron ing wong kafir minha saking dunyo syarbata ma'in ing sak ombenan banyu
Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Tirmidzi wa qala landau sapa At-Tirmidzi ing ucapan hadisun sahih ai hadza hadisun sahih utawi iki hadis iku hadisun sahihun iku hadis kang sahih. Laukanat lamono ono ad-dunya apa dunyo ta'dilu ikum bandingi apa dunyo indallahi munggu Allah bandingi janaha ba'adatin ing sawiwini lemut masako jawabnya laukanat masako moko ora ngumbeni mana aslinya masako moko ora maringi tapi punya saya oleh kiai dimaknai ora maringi masako moko ora maringi sapa Allah kafiron ing wong kafir minha saking dunyo syarbata ma'in ing saombenani banyu syarbata ma'in ing saombenani banyu. Rawahu nyeritakeun ing hadis sapa Tirmidzi wa qala landau sapa Tirmidzi ing ucapan hadisun sahih utawi iki hadis ai hadza hadisun sahih utawi iki hadis iku hadis sahihun kang sahih. Katanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah pernah bersabda yaitu sabdanya lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'adatin ma saqa kafiron minha syarbata ma'in. Seandainya atau jikalau dunia itu ada nilainya, bernilai, andaikan dunia itu ada nilainya atau bernilai menurut Allah atau di sisi Allah seberat sekecil apa? Sayapnya semut itu, sekecil itu atau satu lembar sayapnya semut, umpama dunia itu menurut Allah ada nilainya, ada harganya seberat atau sebanyak apa? Satu sayapnya semut itu, andaikan ada nilainya, ada harganya sebesar itu atau sebanyak itu, tentu orang kafir oleh Allah tidak akan diberi dunia walaupun hanya seteguk air. Andaikan dunia ini menurut Allah itu ada nilainya. Berarti kalau dibalik, berarti dunia ini indallah tidak ada nilainya sama sekali walaupun hanya selembar atau sebanyak satu lembar apa? Sayapnya semut. Karena tidak ada nilainya, maka orang kafir diberi banyak di dunia ini. Karena dunia itu indallah tidak ada nilainya. Andaikan ada nilainya dunia itu walaupun sekecil apa sayapnya semut, pasti tentu orang kafir oleh Allah walaupun hanya seteguk air tidak akan diberi sama sekali dunia. Tapi kenyataannya orang kafir kan berfoya-foya dengan dunia. Itu menunjukkan bahwa dunia ini indallah sedikit pun tidak ada nilainya, tidak ada harganya sama sekali. Umpama tanya, kenapa kok ditetapkan seperti apa? PC, gedung, dunia, harta, kendaraan, rumah. Kok diciptakan oleh Allah Ta'ala? Itu menurut keterangan lain, saking rahimnya Allah Ta'ala, saking belas kasihnya Allah Ta'ala kepada hambanya, walaupun dunia itu tidak ada nilainya indallah, maka diciptakanlah air, udara, PC, dan sebagainya. Itu saking apa? Saking kasihan Allah kepada hambanya. Padahal hakikatnya sebenarnya dunia itu indallah tidak ada nilainya. Tadi argen sekali itu tidak ada nilainya dulu, tidak berharga indallah. Lah kenapa kau diciptakan? Itu menunjukkan bahwa Allah Ar-Rahim, sangat belas kasih. Walaupun tidak berharga indallah, makhluknya masih diberi uang, diberi kesehatan, diberi udara, diberi bumi, diberi rumah, diberi kendaraan, diberi dan sebagainya. Itu menunjukkan saking belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya dunia itu tidak ada nilainya.
nilainya. Kurang lebihnya begitu arti hadis ini. Andaikan ada nilainya, tentu orang kafir tidak akan diberi walaupun hanya seteguk air. Tapi kenyataannya kan, orang kafir bagaimana? Bahkan orang kafirlah yang kaya-kaya. Makanya dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan surga bagi orang kafir kalau dibanding dengan siksaan neraka yang akan diberikan nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin kalau dibandingkan yang akan diberikan surga nanti di akhirat. Coba tunjukkan satu saja. Surga itu tidak ada kencing, tidak ada berak. Biabi tidak ada. Coba kalau di dunia ngakan kekencengan geluh, ya BAB sudah. Ada macam-macam. Jadi kenikmatan di akhirat, kenikmatan di dunia itu kalau dibandingkan surga itu tidak ada apa-apanya. Makanya bagi orang mukmin bagaikan dunia ini penjara kalau dibanding dengan surga nanti yang akan diberikan kepada orang mukmin. Sebaliknya dunia adalah surga bagi orang kafir kalau dibandingkan neraka yang akan diberikan kepada orang kafir. Bayangkan. Neraka, coba bayangkan panasnya neraka. Dunia, apa panas dunia ini, api dunia ini, kalau keterangan itu hanya, setapong ngeber itu. Apa setapong ngeber itu ya? Sedikit lah. Itu masih dikum di air selama 100 tahun. Itu diambilkan di neraka sebesar tepung ngeber itu. Apa tepung ngeber itu ya? Sebesar atom lah, gitu. Itu masih dikum itu? Direndam di dalam air selama 100 tahun. Keluar katanya. Seperti ini panasnya sudah hanya sedikit itu. Hanya sebesar derok. Itu masih ebeke itu. Dikum atau direndam di dalam air selama 100 tahun. Diangkat. Nah, ini api dunia itu. Ini api dunia ini. Seperti itu di neraka. Kalau tepat nerakanya seperti apa panasnya? Lah itu nanti yang akan diberikan kepada orang kafir. Lah makanya kenikmatan dunia ini surga bagi orang kafir. Sudah kenikmatan yang luar biasa sudah. Karena kalau dibandingkan neraka yang akan nanti diberikan kepada orang kafir. Makanya di sini Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masako kafiran minha sarbata in dunia ini andaikan ada nilainya indallah walaupun hanya sebesar sayapnya semut pasti orang kafir tidak dapat bagian, tidak diberi walaupun hanya seteguk air. Andaikan dunia itu ada nilainya. Nikah zuhud ya, ini menerangkan bab zuhud, ini menerangkan tentang tidak terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tidak apa-apa kita kaya. Asalkan kekayaan kita tidak membawa terlena ke dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil, tidak begitu. Menunjukkan ini zuhud atau menekan zuhud bahwa kita tidak boleh cinta dunia. Memiliki, tidak apa-apa memiliki. Walaupun punya mobil 10, kalau tidak cinta tidak masalah. Salah tandi ki cinta katanya, palang bin palang itu ya. Salah melarat ki cinta katanya. Cintanya yang tidak boleh hubbud dunya ra'su kulli qati'atin, bukan milkud dunya yang dilarang oleh Nabi, tapi hubbud dunya. Banyak kadang-kadang ya, banyak sekali. Salah marara ki lebur katanya. Banyak juga walaupun kaya jadi kiai tapi ke dunia sama tak cinta. Ad-dunya fi yadis soleh wa fi qalbi toleh. Dunia itu kebanyakan ada di tangannya orang soleh. Artinya sampai tangan nih. Wa fi qalbi toleh, tapi ada di hatinya orang bukan orang soleh. Kebanyakan orang ini menurut yang paham walaupun kaya punya harta banyak, hatinya tidak cinta sama dunia itu. Yang memiliki tidak dilarang, yang dilarang itu hanya mencintai. Sedekah kina iman, akurban iman, akikah iman, aubata iman, saking iman nah, apa itu? Apa jemuran itu? Jemurah itu? Jemurah apa nama bahasa Indonesianya?
Jemuran tu saking mana murah jemur ke boleh dipereng. Padahal ni WC padahal itu saking mana. Itu yang tak boleh. Cinta itu yang tak boleh. Kalau memiliki tidak apa-apa. Sahabat Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi kekayaannya tetap membawa peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh mencintai. Kalau memiliki tidak apa-apa. Hadis itu bukan milku. Hubbuk yang tak boleh. Hubbud dunya sukuli hatin. Bukan milkud dunya. Bukan memiliki dunia. Berarti memiliki belum tentu mencintai. Juga mencintai belum tentu memiliki. Sama-sama itu. Orang cinta tok belum tentu memiliki belum tentu mencintai. Gitu. Paham ya? Gitu. Takut salah paham. Kalau gitu tak boleh. Tak boleh apa memiliki dunia. Tak apa-apa memiliki dunia. Asalkan jangan cinta. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Lan den ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala dawu sapa buru ing ucapan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala innad dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. An Abi Hurairah talan dia ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah ing ucapan sami'tu ila akhirih. Sami'tu karungo ingsun. Sami'tu karungo ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan ala innad dunya mal'unatun. Ala iling sira. Ala iling innad dunya sa'duni dunyo mal'unatun ay sakitatun mabghudatun. Ad-dunya innad dunya sani dunyo mal'unatun iku den bendu ay mabghudatun den benci. Mabghudatun laknat kan bahasa Arab. Laknat kan bahasa Arab. Bahasa maknanya ay mabghudah. Mabghudatun iku den bendu atau den benci. Mabghudatun ay mal'unatun ay mabghudatun iku den benci. Mal'onon tur den benci apa? Den sengiti. Ad-dunya innad dunya saduni dunyo iku mal'unatun iku perkara kang den benci, perkara kang den benduni Allah. Mal'onon tur kang den benci, tur kang den sengiti. Ma barang fiha kang tetep ing dalem dunyo ala iling-iling. Innad dunya saduni dunyo iku mal'unatun iku ay mabghudatun iku den sengiti den benduni mal'unatun iku den benci mal'unatun iku den sengiti den benduni Allah mal'unun tur kang den benci tur kang den sengiti ma apa barang fiha kang tetep ing dalem dunyo illa zikrullah angin zikir ing Allah illa zikrullah angin zikir Allah wa malan barang wala kang markaki mendekatkan wa malan barang wala kang markaken kang nyedhakaken wa malan barang walahu kang nyedhakaken apa ma hu ing Allah wa aliman lan angin wong kang alim wa muta'alliman lan angin santri wa muta'alliman wa aliman lan angin wong kang alim wa muta'alliman lan angin wong kang belajar garis miring santri. Ala iling-iling inad dunya satuni dunyo mal'unatun ay mabghudatun iku den sengiti Allah. Mal'unun tur kang den sengiti atau den bendoni ma opo barang fiha kang tetep ing dalem dunyo illa zikrullah angin zikir ing Allah wa malan barang wala kang nyedhakaken kang markaken ya wala kang nyedhakaken apa mahu ing Allah wa aliman lan angin wong kang alim
Wa muta'alliman lan angin wong kang belajar atau angin santri. Ini bab zuhud. Katanya Rasulullah, ingatlah bahwa dunia itu dibenci wa ma fiha. Dunia dan isinya dan perangkat-perangkatnya, dunia dan isinya itu oleh Allah Ta'ala dibenci atau sangat tidak disukai. Sama dengan tadi ini. Dunia itu mal'una, ay mabghudah. Minal amwal wal amti'ata wa syahawat wa ghairiha. Dunia dan seisinya itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang dimurkai atau sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya wa ma fiha, dunia dan perangkat-perangkatnya termasuk apa? Ya amti amwal, jabatan dan sebagainya. Dunia itu sesungguhnya oleh Allah dimurkai atau tidak disenangi kecuali berzikir kepada Allah dan hal-hal yang mendekatkan zikir kepada Allah. Satu, illa zikrullah, kecuali zikir. Kalau zikir itu ya tentu sangat disukai, sangat disenangi oleh ada zikr mahbub. Kalau zikir sangat dicintai oleh Allah dan sesuatu yang mendekatkan atau yang membantu zikir apa? Ngaji dan sebagainya. Wa aliman wa muta'aliman, dan kecuali seorang yang alim, maksudnya alim ilmu agama ini. Ilmu agama wa muta'aliman, dan kecuali orang yang mencari ilmu alias santri gitu. Afadul hadis la yajuzu la'nud dunya mutlaqan liwurudi hadisin tanha an dalika walakin yajuzu la'nu ma yub'idu minha anallahi ta'ala wa yusilu an ta'ati. Kita tidak boleh benci dunia secara mutlak, tidak boleh. Boleh benci dunia itu, benci dunia atau boleh membenci dunia yang menjauhkan kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi dunia tidak boleh benci secara mutlak, secara bebas, bebas lah. Apa yang dibenci? Ya dunia yang menjauhkan kepada Allah itu yang boleh dibenci. Kalau punya harta buat rumah, punya harta nyumbang pondok, madrasah, itu tidak boleh dibenci itu. Yang dibenci itu dunia itu kalau dunia itu menjauhkan kita kepada akhirat atau kepada Allah gitu. Tak boleh. La yajuzu la'nud dunya mutlaqan. Tak boleh kita benci dunia secara mutlak. Tanduk dunia sama sekali dicaci, tidak boleh gitu. Kecuali hal-hal atau dunia yang menjauhkan dari perbuatan akhirat. Kullu ilmin yukribu ilallah ila madatillah wa yanfa'u ibadihi fa huwa matlubun wa mahmudun wa mahmud. Fadlul alim wal muta'allim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang alim dan seorang santri itu adalah lebih utama atau lebih baik daripada yang lain. Kalau di taklim muta'allim itu apa? Selain alim dan muta'allim apa? Hemajun kalau di taklim itu ya, dianggap lalat yang buta. Kalau selain alim dan muta'allim, hemajun katanya itu, dianggap lalat buta. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang pelajar, menjadi seorang santri itu di sisi Allah adalah lebih afdol, lebih utama. Ini menunjukkan ya Pak, fadlu muta'allim, keutamaan menjadi seorang santri atau menjadi seorang siswi santri gitu. Fadlul muta'allim. Kan di sini ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia seisinya ini oleh Allah Ta'ala dibenci kecuali berzikir kepada Allah dan yang mendukungnya, wa aliman, dan kecuali seorang yang alim, dan yang terakhir wa muta'alliman, dan kecuali
seorang santri. Berarti menjadi seorang santri itu kan dunia kan ya. Manusia kan dunia juga, santri dunia. Cuma walaupun dunia, kalau menjadi santri tidak mal'unah, bahkan mahbubah indallah. Kalau menjadi santri bukan dibenci oleh Allah, tapi apa? Sangat disayang dan sangat dicintai. Walakin mahbubah indallah. Kalau menjadi santri bukan mabghudah, tapi mahbubah indallah. Santri kan manusia kan, makhluk juga kan. Berarti manusia berarti termasuk dunia. Walaupun santri merupakan dunia, tapi termasuk dunia yang dicintai oleh Allah Ta'ala karena berstatus santri, karena berstatus mencari ilmu agama atau ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di sini termasuk apa? Termasuk dunia yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu seorang santri. Bersyukurlah kita masih oleh Allah Ta'ala ditakdirkan menjadi santri. Makanya oleh Mas Nawawi AS itu, Mas Nawawi Syadullah Sidogiri, kumpulan IS itu biar merasa dan jangan sampai lepas menjadi santri. Makanya diadakan halal bihalal, diadakan reuni dan sebagainya itu agar hati kita tidak merasa lepas menjadi santri. Kalau merasa lepas menjadi santri, ya otomatis tidak menjadi mahbubatullah. Walaupun kita sudah boyong, sudah berpisah dengan alma mater pondoknya, jangan merasa lepas menjadi santri. Lebih-lebih jangan merasa lepas, merasa bebas dari kiainya. Kalau sudah boyong, sudahlah saya bebas dari kiai. Jangan begitu. Kalau sudah merasa bebas dengan kiainya, berarti merasa bebas juga dari santri. Kalau bebas dari merasa santri, akan menjadi apa? Mabghudah indallah. Kalau ingin mahbubah indallah, jangan sekali-kali merasa lepas diri atau undur diri menjadi santri. Ya otomatis kalau tidak lepas, tidak undur diri dari jadi santri, otomatis tidak akan lepas hubungan batin atau dohir dengan seorang guru. Ada santri karena ada kiai, tak mungkin ada santri kalau ada kiainya. Otomatis santri tabi kiai matbu, santri ikut kiai. Kalau kita merasa lepas dari jadi dari kiai, merasa lepas dari santri, ya otomatis kita menjadi apa? Sebaliknya, bukan mahbubah tapi mabghudah. Ingat, ad-dunya mal'unatun illa muta'alliman di antaranya. Dunia dan isinya itu mabghudah, dibenci oleh Allah kecuali menjadi santri di antaranya. Makanya katanya siapa? Mas Nawawi Syadullah itu diadakan IAS kumpulan-kumpulan itu agar tidak merasa lepas, tidak merasa berhenti menjadi santri walaupun sudah boyong. Bahkan sampai ke kuburan tetap menjadi santri. Kalau menjadi santri berarti punya kiai. Kalau kiainya masuk surga akan ditarik oleh kiainya. Kalau itunya pentos ke kiai namun itunya tak bentos ke kiai masa kiai ndak atau dia. Tapi insyaallah itu lagi makilah andi santri tak bentos. Moga-moga kita menjadi santri pentos dunia akhirat. Karena banyak sekarang itu sudah dikikis pentos itu sudah banyak pentos ekes. Bahkan katanya Sayyid Alawi itu Mekah, at-talibul khadum indi ahabbu minal mujtahid. Ini katanya Sayyid Alawi Mekah itu, santri yang berbakti kepada pesantren dan kiai itu, katanya Sayyid Alawi itu, menurut saya lebih baik daripada santri yang cakang. Itu perlu diperhatikan oleh teman-teman. At-talibul khadum itu sigot bebalago ya, katanya itu maksud fu'ulun khudumun. At-talibul khudum syarat mubalaghah, santri yang banyak sekali berkhidmah baik kepada pondok dan seterusnya, utamanya kepada kiai. Ahabbu ilayya minal mujtahid. Santri yang banyak baktinya kepada pesantren dan gurunya lebih baik, lebih utama menurut saya daripada santri yang rajin berjemaah, rajin mutalaah, rajin sekolah. Itu lebih baik dan lebih utama santri yang banyak berbakti kepada pondok dan pada kiai
kiai. Ini artinya kita tidak boleh putus hubungan dengan kiai walaupun kita sudah boyong. Lebih sudah boyong, harus lebih dekat lagi dengan kiai karena sudah jarang mengaji, jarang berjemaah dengan kiai, jarang berdoa di belakang kiai. Justru harus lebih memperdekatkan apa? Hubungan emosional bahasa sekarangnya ya. Batinnya harus lebih dekat dengan kiainya. Jangan kadang-kadang sudah boyong di pondok merasa beboh. Engkau setiap benih santri Al-Anwar sudah. Engkau setelah benih santri naudzubillahi min dzalik. Kalau kita lepas dari kiai, siapa nanti yang akan membimbing kita dari dunia sampai akhirat? Kita tahu itu dari kiai. Makanya Syed Alawi Al-Maliki mengatakan at-talibul khudum ahsanu indi minal mujtahid. Santri yang banyak berbakti itu lebih baik, lebih utama, lebih berperanan menurut saya daripada santri yang rajin. Apa boleh santri tak rajin, cung lebih bagusan boleh. Aneh kalau rajin pun alfiah lang apa lagi, Al-Quran lang apa lagi dan sebagainya. Itu masih lebih berpotensi, lebih berperanan santri yang banyak khidmat. Kal nakal ya, pun kesempatan sambian. Kalau sudah berkeluarga, sulit bahkan melarat, bahkan tak bisa insya Allah akan berbakti kepada pondok paling melalui jumbang, hadir acara. Tapi untuk berbakti langsung ke pondok, sambian kalau sudah boyong akan sapona ya den madrasah, ya den majlis, ya den tak mungkin, sulit. Pong-pong ki beda pondok, ayolah kesempatan emas tidak akan terulang kembali. Ada orang kasta, iya ada, tapi beda orang kasta ibu di kasta ibu tinggal penyesalan tiada guna. Ayo kita kembangkan, kita tingkatkan lagi pengabdian kepada pondok dan pada masyayikh. Ingat, ad-dunya mal'unatun illa dzikrullah wa aliman wa muta'alliman. Kalau kita walaupun boyong tapi tetap status kita santri, insyaallah kita akan mahbub, akan disenangi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lepas jadi santri. Makilah di anak, makilah di kompok, santri, ingat. Kecuali santri si tak mal'unah. Benih santri, benih muta'allim, benih aliman, benih dzikrullah wa ma fiha mal'unah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hidup dunia hanya satu yang kita cari di mana-mana. Apa? Ridallah. Yang dicari hanya satu itu. Ridallah cuma apa? Termasuk aswar ke yang mana yang menyebabkan ridallah? Ayo. Akhfallahu salasan min salasin. Apa? Ridallah fi ta'ati. Nah ini fi ta'ati yang sulit ini. Ridallah itu ada di taat. Taat yang mana? Apa taat berjemaah? Apa taat sahabuan? Apa taat ngaji? Apa taat belajar? Apa dan sebagainya. Makanya ridallah itu ada di taat. Taatnya disamarkan. Biar apa? Biar kita tidak enteng. Umpama ridallah itu ditentukan oleh Allah. Oh, ridallah ada di berjemaah. Tentunya orang berbondong-bondong untuk berjemaah. Kenapa? Karena ridallah sudah ditentukan melalui berjemaah. Tapi tidak ini. Akhfallahu salasan min salasin. Ridallahu fi ta'ati. Ridhonya Allah artinya masuk surga itu ada di taat kepada Allah. Taat yang mana? Nah ini rahasia ini. Rahasia apa? Beri ini. Kalau ditentukan, wah, kubah temu si iman berjuta iman. Sekantil iman, sekelas tung, sekelas dua, sekelas dua, udah ketemu. Kalau dirahasiakan, wah, pastabikul khairat. Berlomba kita dalam ketaatan. Kenapa? Karena ridallah ada di taat yang mana? Rahasia itu. Makanya, la tahkiranna syai'an minal khair. Jangan kita meremehkan kebaikan bakti walaupun hanya apelik sandal, nguang pecarin, ashapuan, nguang apa. Jangan diremehkan. Barangkali itu yang menyebabkan menjadi ridallah. Barangkali itu yang menyebabkan ridhonya para kiai. Barangkali itu yang menyebabkan mendapat barokah. Jangan la tahkiranna syai'an minal khair. Jangan kita remehkan. Kalau yang berdekelampin kancan keker, paung ke barangkali itu yang menyebabkan barokahnya ilmu. Ayo kita tingkatkan kembali khidmah kepada pondok dan khidmah kepada kiai. Sekarang khidmah itu sudah mulai terkikis, sudah mulai punah, sudah mulai
luntur sudah. Mari kita sebagai santri tingkatkan rasa khidmat kepada pondok dan seterusnya. Semoga kita diberi hati yang bisa berbakti dan bisa berkhidmat kepada pondok dan pada kiai, agar kita tetap berstatus muta'aliman. Kalau kita tetap berstatus muta'aliman, insya Allah walaupun dikubur nanti tetap berstatus muta'aliman. Muta'aliman adalah mahbubah indallah. Jangan sekali-kali kita menjadi mabghudhah indallah. Kalau kita lepas dari muta'aliman, maka otomatis kita akan diterima oleh mabghudhah. Ya, semoga kita bisa meningkatkan khidmah kepada pondok dan kepada para kiai atau pada guru. Ilahuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki'alana wa qarabatin lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki'alana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi fakkihna wa faki'alana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah.